karena di level di KPU Kabupaten Kota kita ibaratnya ujung tombak. Semuanya kita harus kerjasama tim, dan soliditas itu paling penting dalam melaksanakan penyelenggaraan pemilu. Kesiapan kita semua sudah siap dari mulai tahapan berjalan di Juni 2022. Tim yang kita gawangi harus solid dan selalu bekerja sama dan selalu saling bahu membahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, kembali lagi di podcast KPU Bangka Selatan. Orasi seru, obrolan demokrasi seputar pemilu. Teman pemilih, perkenalkan nama saya Irma Yuniati Lestari. Saya akan menjadi host pada episode kali ini. Nah, teman pemilih, jika episode sebelumnya kita sudah bincang-bincang dengan ketua dan anggota KPU Bangka Selatan, namun pada episode kali ini kita akan bincang-bincang dengan pimpinan dari Sekretariat Bangka Selatan. Siapakah beliau? Ya, beliau adalah Bapak Jeffrizal Adriansah, selaku Sekretaris KPU Bangka Selatan. Langsung saja ya teman pemilih, kita sapa beliau. Selamat sore Pak. Selamat sore, Mbak Irma. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat kita di sini. Baik teman pemilih, inilah Bapak Jeffrizal selaku Sekretaris KPU Bangka Selatan. Baik Pak, mohon untuk perkenalkan diri Bapak secara singkat pada teman pemilih di luar sana mengenai diri Bapak. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Di podcast KPU Bangka Selatan kali ini, di orasi seru, obrolan demokrasi seputar pemilu, saya selaku Sekretaris KPU Kabupaten Bangka Selatan, saya bergabung di KPU Bangka Selatan ini 1 tahun yang lalu, tepatnya di bulan Agustus tahun 2022, dan sebelumnya saya di KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya sudah di KPU itu hampir 15 tahun lamanya. Nah, jadi sebelum saya di KPU Kabupaten Bangka Selatan, saya pernah di bagian teknis penyelenggara pemilu, bagian humas, dan juga pernah di logistik dan di keuangan. Mungkin itu untuk pengenalan diri saya dari Mbak Irma. Baik teman pemilih. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Jeffrizal Adriansah. Beliau ini adalah sosok sekretaris yang ada di KPU Bangka Selatan. Mungkin bisa Bapak bagikan pengalaman Bapak kepada teman pemilih di luar sana tentang pengalaman Bapak mulai bergabung sebagai penyelenggara Pak, khususnya di KPU Pak. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Saya bergabung di KPU itu, saya di sekretariat, karena juga saya tahun 2008 itu saya ikut CPNS ya, 2008 itu 2009 saya lulus di CPNS di KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Itu saya ditempatkan di posisi di stafnya teknis Humas di KPU Provinsi Bangka Belitung. Jadi saya sudah cukup lama dari pemilu 2009, 2014, 2019, dan ini pemilu keempat di 2024. Nanti kita akan melaksanakan pemilu di 14 Februari tahun 2024. Dan saya di KPU Provinsi hampir 14 tahun. Saya sudah pernah di bagian umum logistik juga untuk pelaksanaan pemilu terkait logistik, terkait keuangan juga pernah. Setelah di tahun 2022 saya diamanatkan untuk menjadi sekretaris di KPU Kabupaten Bangka Selatan. Jadi saya sudah 1 tahun di sini,
bersama teman-teman di sekretariat KPU Bangka Selatan dan bersama komisioner yang ada di KPU Bangka Selatan. Mungkin itu saja untuk perkenalan saya. Baik, kalau untuk kesan Bapak sebagai sekretaris di KPU Bangka Selatan, gimana Pak? Kalau terkait kesan, ini sangat membanggakan buat saya karena saya selama ini kan di provinsi. Karena di KPU provinsi kita sebagai koordinator di eh, level bawah di KPU kabupaten kota, kita sebagai koordinator karena kita tidak secara langsung eh, menghadapi yang namanya tahapan-tahapan baik itu pemilu maupun pemilihan. Nah, di sini saya mulai bergabung di 1 tahun yang sebelumnya, saya sudah mulai eh, merasa betah karena ternyata berbeda dengan apa yang saya pikirkan karena di level di KPU Kabupaten Kota kita ibaratnya ujung tombak sebagai penyelenggara di bawah yang semuanya kita harus kerjasama tim dan soliditas itu paling penting dalam melaksanakan penyelenggaraan pemilu apalagi ini tinggal menghitung hari, tinggal 169 hari lagi kita akan melaksanakan pemilu serentak tahun 2024 nanti. Mungkin ini sangat membanggakan bagi saya karena kita bisa menghadapi pemilu ke depan lebih baik lagi di pemilu sebelum-sebelumnya. Mungkin itu saja. Ya, baik Pak. Dengan pemilu 2024 tinggal 165 hari menuju pemungutan suara 2024. Nah, bagaimana pendapat Bapak selaku pimpinan dari segi kelembagaannya Pak atau sisi kesiapan kita di sekretariat Pak? Baik, kalau untuk kesiapan kita semua sudah siap dari mulai tahapan berjalan di Juni 2022 kita sudah melaksanakan beberapa fase tahapan baik itu dari pada waktu fase penetapan verifikasi partai politik, terus lalu digawengi dengan pembentukan badan ad hoc, lalu pemutakhiran data pemilih dan sekarang daftar calon sementara yang sedang berjalan dan sebentar lagi kita akan menghadapi kampanye untuk pemilu tahun 2024. Jadi menurut saya tim yang kita gawangi harus solid dan selalu bekerjasama dan selalu saling bahu membahu karena tidak ada yang namanya ini kerjaan bagian saja, tetapi kita satu kesatuan dalam organisasi atau lembaga di KPU Kabupaten Bangka Selatan. Mungkin itu yang menjadi tetapan kita. Iya Pak, selanjutnya untuk pertanggungjawaban apa yang dilakukan sekretariat ini kepada KPU Pak? Ya, kalau untuk pertanggungjawaban secara administrasi saya itu bertanggung jawab kepada Bapak Sekjen melalui Sekretaris KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Secara fungsional saya bertanggung jawab kepada KPU sebagai kepada ketua dan seluruh anggota. Mungkin kalau untuk pertanggungjawaban terkait sebagai kepala sekretariat atau pimpinan di sekretariat KPU Kabupaten Bangka Selatan. Nah, baik Pak, untuk selanjutnya itu dari struktur organisasi dalam kelembagaan Sekretariat KPU Bangka Selatan, Pak. Ya, untuk struktur organisasi di sekretariat KPU Kabupaten Bangka Selatan ini mengacu pada PKPU 14 tahun 2020 yang sudah ditetapkan. Jadi struktur organisasi sekretariat KPU Kabupaten se-Indonesia itu termasuk KPU Kabupaten Bangka Selatan selaku sekretaris itu sebagai pimpinan sekretariat yang ada di KPU Bangka Selatan. Lalu di bawah saya itu ada 4 kasubag, 4 kepala subbagian, itu ada kepala subbagian keuangan umum logistik,
ada Kasubag, Kasubag teknis penyelenggaraan pemilu, hubungan masyarakat dan partisipasi masyarakat, lalu ada Kasubag hukum dan SDM, lalu ada Kasubag perencanaan data pemilih. Nah, lalu kita ada staf yang di masing-masing Kasubag itu mempunyai staf 2 sampai 5 orang staf. Nah, jadi kita untuk bisa memfasilitasi kerja-kerja KPU, kerja-kerja dari ketua dan anggota KPU melalui rapat-rapat pleno yang telah dilaksanakan. Ya, baik teman pemilih, itu tadi sudah disampaikan oleh Sekretaris KPU Bangka Selatan mengenai struktur organisasi yang ada di KPU Bangka Selatan, yang mana itu yang dipimpin oleh sekretaris itu sendiri, dan ada 4 sub bagian yang ada di KPU Bangka Selatan. Nah, selanjutnya Pak, Bapak sebagai pimpinan KPU Bangka Selatan yang bertanggung jawab langsung dari sekretariat, yang mana tentunya itu tidak lepas juga di dalamnya ada komisioner ya Pak. Ya. Tadi mungkin Bapak sudah menjelaskan terkait sinergitas. Ya. Nah, apa strategi Bapak ini sebagai sekretaris sinergitas antara komisioner dan sekretariat agar tetap selalu terjaga dan menjadi satu soliditas Pak? Ya, jadi untuk menjaga soliditas dan sinergisitas yang ada di KPU Kabupaten Bangka Selatan, kita selalu membangun komunikasi. Jadi kita akan membangun komunikasi yang baik itu personal maupun melalui rapat-rapat internal atau rapat-rapat rutin. Dan untuk menjaga kekompakan, kita selalu tertib administrasi terkait apa-apa saja yang akan menjadi kegiatan-kegiatan kita, baik itu kegiatan di dalam kantor maupun di luar kantor atau di tempat-tempat yang lain. Nah, jadi intinya soliditas itu sangat penting, kerjasama dan kepedulian antar baik itu antar sekretariat maupun komisioner atau maupun dengan staf-staf yang lain. Jadi intinya bangun komunikasi yang lebih efektif, yang selalu mendepankan rasa tanggung jawab kita sebagai penyelenggara pemilu itu sudah diamanatkan oleh undang-undang. Itu saja. Ya, teman pemilih, mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Sekretaris, yang mana pada intinya kita tetap selalu menjalin komunikasi yang baik, teman pemilih, antar komisioner ataupun dari sekretariat itu sendiri. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir, Pak. Pesan Bapak untuk sekretariat KPU Basel, Pak, agar kita ini selalu semangat menyongsong pemilu 2024. Silakan, Pak. Ya, pesan saya tidak banyak sih sebenarnya. Cuma ini cukup membuat kita menjadi satu keluarga di dalam KPU Kabupaten Bangka Selatan, baik itu di komisioner atau sekretariat. Khususnya untuk sekretariat, saya selalu mengedepankan kita harus selalu membangun rasa kekeluargaan di antara kita semuanya, selalu membangun komunikasi, selalu kita membuat kegiatan-kegiatan yang bermanfaat agar ada ikatan yang lebih kuat supaya kita lebih solid dan selalu menjaga komunikasi agar lebih baik ke depannya. Dan semoga apa yang kita laksanakan ini bisa lebih baik ke depannya dan bisa menjaga marwah KPU Kabupaten Bangka Selatan sebagai lembaga negara yang ditugaskan, diamanatkan oleh undang-undang untuk menjadi penyelenggara pemilu dan untuk memfasilitasi semua kegiatan yang ada di KPU Kabupaten Bangka Selatan khususnya dan KPU se-Indonesia. Mungkin itu saja. Baik, nah demikian bincang-bincang kita kali ini dengan Sekretaris KPU Bangka Selatan, Bapak Jeffrizal Adriansah. Nah teman pemilih, intinya pada penyelenggara pemilu, khususnya itu KPU, yang mana itu terdapat 2 pilar penting, yang mana tidak terlepas dari komisioner
dan sekretariat, yang mana KPU itu sendiri dipimpin oleh ketua dan sekretariat itu dipimpin langsung oleh sekretariat, dan mana itu berjenjang ya Pak, dari KPU kabupaten kota, Ya. KPU provinsi, dan KPU pusat atau KPU RI. Nah, teman pemilih, pastikan juga teman pemilih terdaftar sebagai pemilih untuk peserta demokrasi pemilu serentak tahun 2024 dengan cara cek di Google, ketik cek dptonline.kpu.go.id. Nah, teman pemilih, mungkin hanya itu bincang-bincang kita kali ini kepada Pak Sekretaris KPU Bangka Selatan. Dan kami ucapkan terima kasih Pak atas Sama-sama. kesempatan waktunya dan sudah berbagi pengalaman kepada teman pemilih di luar sana. Dan saya ingatkan lagi teman pemilih untuk tetap pastikan dan nantikan tayangan podcast di KPU Bangka Selatan. Jangan lupa nyalain loncengnya ya teman pemilih. Saksikan di kanal YouTube KPU Bangka Selatan. Jangan lupa like, comment, and subscribe di kanal YouTube KPU Bangka Selatan. Saya Irma. Saya Jepri. Kami pamit undur diri dan sampai ketemu pada episode selanjutnya.